Janji itu ada dua kalau dalam bahasa Inggris ya ada dua kata. Yang pertama agreement, yang kedua covenant, saudara. Ya, kalau agreement itu sesuatu yang masih bisa dibatalkan, diingkari. Ya, janjian, ya kan? Janjian kemana? Nanti sore janjian ketemu, ya kan? Mungkin mau ke mall atau kemana, saudara? Ya, salah satu pihak bisa batalkan enggak? Bisa, ya. Kenapa? Ada tiba-tiba mendadak ada acara lain, bisa dibatalkan. Ya, dua negara ada perjanjian dagang, tanda tangan, pertama kali tanda tangan MOU-nya, Memorandum of Understanding atau dua perusahaan. Bisa batal enggak? Bisa, ya kan? Karena ini dan itu perjanjian yang tidak mengikat, agreement itu tidak mengikat. Tapi kalau covenant, ya, covenant itu mengikat, saudara. Covenant itu ikatannya lebih kuat daripada agreement dan itu mengikat. Ya, mengikat dua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Ya, dan covenant itu dimulai dari inisiatif Allah sendiri terhadap kita manusia. Jadi hari ini judulnya adalah God's Covenant with us, ya. Perjanjian-perjanjian Allah dengan kita. Kalau kita mau zoom in, saudara, ada 6 tipe perjanjian besar. Yang pertama adalah Edenic Covenant atau Adamic Covenant, perjanjian Allah dengan Adam. Yang kedua adalah Noahic Covenant, perjanjian Allah dengan Nuh, berbicara apa untuk kita hari ini. Dan kemudian Abrahamic Covenant. Dan yang keempat hari ini, ya poin yang pertama hari ini saudara, saat ini adalah Mosaic Covenant atau perjanjian Allah dengan Musa. Nah saudara, 10 firman Allah ini adalah hukum moral yang diberikan Allah kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Tetapi itu masih mengikat kita sampai hari ini. Ada hal-hal tertentu yang tidak lagi mengikat kita di dalam perjanjian lama, ya kalau kita lihat dari 5 kitab Musa ini saudara, ya ada hal tertentu yang sudah tidak cocok lagi dengan keadaan kita hari ini. Ya, contohnya saja di pasal 21 itu ya ada peraturan tentang hak budak Ibrani. Hari ini kan bukan zaman perbudakan lagi, kan? Betul kan saudara ya? Itu secara natur itu tidak cocok lagi untuk kita hari ini, tetapi ada bagian-bagian dalam perjanjian lama yang itu mengikat kita sampai hari ini dan itu disebut sebagai hukum moral atau moral law. Dan Ulangan pasal 20 adalah hal yang masih mengikat kita sampai hari ini. Ya. 10 firman itu adalah hal-hal yang Tuhan berikan, ya, adalah hal yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya sebagai sebuah perjanjian. Ya, perjanjian itu ada klausulnya, betul saudara? Dari pihakku, pihak A seperti ini, responnya dari pihak B seperti ini, betul? Ya, ada klausulnya. Dan 10 firman ini adalah klausul itu. 10 firman ini sebetulnya adalah sebuah sebuah perjanjian atau ikatan janji seperti pernikahan, ya, seperti pernikahan, janji nikah. Ya, janji nikah yang akan menyatukan dua belah pihak dalam sebuah ikatan pernikahan. Dan kalau kita memang mau lihat 10 perintah ini itu dalam konteks perjanjian lama, ini memang betul adalah janji nikah. Saudara, perjanjian nikah antara Allah dengan umatnya. Kalau dalam bahasa aslinya disebut sebagai ketubah. Ketubah itu perjanjian. Jadi kalau orang Israel merit itu saudara ya, kalau orang Kristen kan kalau merit datang di depan altar begitu ya, kemudian didoakan, betul kan ya? Oleh hamba Tuhan, dan kemudian ada sebelum itu kan janji nikah, ya kan? Aku akan menerima engkau sebagai istriku, aku akan menerima engkau sebagai suamiku, ya kan? Sampai mau memisahkan bla bla bla, dan cincin ini sebagai tandanya, betul? Ya, tapi hari itu kalau orang Israel sampai hari ini menikah, saudara, mereka punya kontrak nikah, saudara. Ya, bukan perjanjian pranikah, bukan, tapi kontrak. Kontrak itu adalah sebuah agreement, covenant dalam sebuah plakat begitu ya. Dalam sebuah plakat, dan itu adalah perjanjian mereka. Ya, perjanjian dari pihak suami dan dari pihak istri. Dan itu diambil dari apa? Dari peristiwa ini. Peristiwa ketika Allah memberikan 10 firman sebagai kontrak nikah, sebagai perjanjian pernikahan antara Allah dan umatnya dan Israel, bahwa Allah akan mengambil engkau, ya Allah akan mengambil Israel sebagai satu-satunya dalam tanda kutip istrinya yang sah, saudara, sebagai bangsa yang terkemuka, ia akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain.
Ya, tapi pada hari itu, pada waktu ke-10 firman ini diberikan, apa yang terjadi saudara? Waktu Musa ada di Gunung Sinai, mereka dibawa ngapain? Mereka dibawa lagi pesta, ingat peristiwanya, lembu emas, betul? Itu pesta penyembahan berhala dan penyembahan pelacuran bakti. Bayangkan saudara, pada hari pernikahan itu ketika kontrak nikah dibuat, mempelai wanita, yaitu Israel, masih langsung kedapatan berselingkuh di sana. Halo, bayangkan saudara, ayo, ada nggak? Ini cuma ada di film-film mungkin ya. Pernah lihat film-film yang seperti ini? Pada hari pernikahan, ya mempelai wanitanya selingkuh dulu. Kemudian ketahuan sama mempelai prianya, saudara. Gila nggak, saudara? Jadi film-film itu mungkin mengambil dari ini, saudara. Itu yang terjadi. Mereka tidak mengerti bahwa ini bukan masalah perintah. Itu kan terjemahan bahasa Indonesia saja, perintah Allah. Tapi 10 firman ini adalah sebuah perjanjian atau kontrak nikah yang diberikan oleh Allah kepada umatnya, kepada Israel ini. Kalau engkau memang mau menjadi bangsa kenamaan di bumi ini, ya kalau engkau mau menjadi berkat bagi semua bangsa di muka bumi ini, kalau engkau mau menjadi keutamaan bagi Allah, maka 10 firman ini adalah sebuah kontrak nikah yang akan membuat engkau berbeda, naik kelas. Ya perangaimu, budayamu, ya kan, etiket hidupmu, your civilization, peradabanmu akan berbeda dari bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu. Tapi mereka tidak mengerti isi hati Tuhan itu, saudara. Ketika 10 perintah, 10 firman ini diberikan, mereka malah selingkuh di bawah sana. Mereka malah penyembahan pelacuran bakti di sana dengan lembu emas itu. Sehingga kemudian ketika Musa turun, Musa emosi, betul? Ya kan? Musa emosi dibanting gitu, pecah. Dan saudara, mereka tidak mengerti isi hati Tuhan. Mereka tidak mengerti bahwa ini dibuat, covenant ini dibuat untuk apa? Perjanjian Allah dengan Musa ini dibuat untuk membuat mereka menjadi bangsa yang bermartabat. Nah, tadi saya katakan 10 firman Allah ini, hukum moral ini masih mengikat kita sampai hari ini. Amin. Ya, masih mengikat kita, saudara. Apa yang mengikat kita? Apa tujuan dari Mosaic Covenant ini, saudara? Perjanjian Allah dengan Musa. Coba kita lihat sih. Mungkin kita sudah lama nggak baca ini, saudara ya. Mari kita lihat sama-sama. Ayat yang pertama lah ya, kita lihat ya dalam Alkitab kita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Akulah Tuhanmu yang menebus engkau. Kata membawa engkau keluar itu sinonim dengan menebus engkau. Penebusan, Allah menebus mereka. Ya, dari Mesir tempat perbudakan. Yesus menebus kita dari perbudakan dosa. Itu sinonim, saudara. Lalu apa? Yang pertama, jangan ada padamu apa? Ilah lain di hadapanku. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apakah hidup kita hari ini ada ilah-ilah yang lain, saudara? Apakah ada Allah-Allah yang lain dalam hidup kita? Apakah ada sesuatu yang lain yang kita sembah melebihi Allah? Apakah ada sesuatu atau seseorang yang kita nilai lebih berharga daripada Allah? Itu berarti kita sedang menduakan Allah. Apapun itu bentuknya. Bisa barang, bisa benda, bisa orang, bisa apapun juga. Mari kita renungkan ini. Apakah kita punya ilah-ilah modern? Kalau dulu ilahnya patung mungkin, ya kan? Lembu emas dan sebagainya. Saudara, kalau hari ini mungkin semua yang lain. Ilah-ilah zaman modern hari ini. Yang kedua, jangan membuat bagimu, apa saudara? Berhala, menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi dan semuanya. Jangan sujud menyembahnya, beribadah kepadanya. Karena aku adalah Allah yang cemburu. Hari ini patungnya patung modern. Ya kan? Bukan patung beneran, itu sudah lewat zamannya. Saudara, patungnya patung modern, itu bisa berbentuk apapun juga. Ya, possession yang bisa kita miliki hari ini. Kita tidak boleh menyembahnya karena aku adalah Allah yang cemburu. Karena dia adalah Allah yang cemburu. Kenapa dia cemburu? Karena dia menginginkan kita sedemikian rupa. Oleh karena itu ini adalah janji nikah.
Ini adalah kontrak ketubah, kontrak nikah sebetulnya. Ya, bahwa aku cemburu kepadamu. Samalah saudara, dulu sebelum nikah, saudara mau kemana, pergi sama teman-teman apa semua, ya goncengan, ganteng, apa, just friend, no problem, betul? But if you are already married, ketika saudara menikah, sudah menikah, maka kalau saudara gonceng saja sama lawan jenismu, maka suami atau istrimu bisa cemburu, betul nggak? Dan itu cemburu yang wajar. Halo? Karena memang posisinya sudah berbeda. Halo? Ya, posisinya sudah berbeda. Israel nggak sadar, posisinya sudah berbeda. Mereka nggak sadar bahwa mereka itu mau dinaikkan kelas, mereka itu mau menikah dengan Allah. Mereka nggak sadar. Karena mereka sudah adalah bangsa budak yang mentalitasnya mentalitas budak. Yang sudah dikuasai oleh roh perbudakan itu, saudara. Karena aku adalah Allah yang cemburu sama, Allah juga cemburu sama kita loh. Saudara goncengan sama siapa? Tuhan tuh cemburu loh. Dalam tanda kutip ya, goncengan dalam tanda kutip. Siapa yang kau gonceng hari ini? Your possession, apa sesuatu, atau seseorang yang mungkin melebihi Allah, yang nilainya Anda nilai lebih daripada Allah sendiri. Senang sama sesuatu tuh boleh, tapi ya kenemenan kata orang Surabaya. Ya, jangan segala sesuatu itu terlalu. Segala sesuatu yang keterlaluan itu tidak baik hasilnya, sekalipun awalnya motifnya baik. Benar enggak? Ya kan? Ya. Cinta negara, boleh enggak saudara? Harus. Betul? Kita belum sampai bela negara loh. Negara-negara tertentu seperti Korea Selatan, Taiwan, Israel, itu semuanya wajib bela negara. Selesai SMA, sebelum masuk kuliah, wajib militer. Halo? Betul? Iya kan? Wajib militer. 3 tahun, wajib militer. Enggak peduli cewek, enggak peduli cowok, masuk barak semuanya. Setelah selesai wajib militer, baru boleh kuliah, saudara. Nah kemudian nanti ada lagi waktunya. Ya, pada waktu sekian setelah lulus kuliah, panggil lagi, masuk lagi, latihan lagi. Jadi jangan heran kalau Anda baca, waduh aktor Korea atau aktris Korea wajib militer. Karena memang tuh hukumnya seperti itu. Itu sudah hukum bela negara. Cintanya nggak cuma ngomong, tapi dibuktikan ada program bela negara. Indonesia dulu mau sempat ada wacana bela negara, ya kan saudara? Ya. Kenapa negara-negara kecil seperti itu? Semuanya adalah prajurit di negara itu. Sebagai wujud cinta negara. Cinta negara itu baik nggak? Baik, patriotisme itu baik nggak? Itu baik sekali. Tapi kalau terlalu cinta itu bisa membutakan. Sampai akhirnya melakukan hal-hal yang tambah melawan hukum di negara itu. Betul nggak saudara? Ya kan? Seperti itu. Bisa loh seperti itu. Ya kan? Lihat aja yang terjadi di televisi hari-hari ini. Kan seperti itu. Saudara, apapun itu jangan keterlaluan deh dalam hidup ini. Boleh cinta, boleh, jangan keterlaluan. Ya, boleh suka dengan sesuatu, dengan apa, benda apa, tapi jangan keterlaluan karena Tuhan tuh kadang-kala akan izinkan ya sesuatu yang keterlaluan tuh bisa jadi hilang dan itu mengajarkan kita sesuatu. Ada orang sukanya sepatu. Waduh, ya kan? Suka banget. Enggak salah, setiap orang sukanya bisa masing-masing ya. Kalau cowok biasanya suka sepatu atau jam tangan, saudara ya, atau apapun ya. Wah, suka banget. Mungkin kolektor atau apa. Tapi kadang-kala Tuhan tuh mengizinkan mendidik kita untuk kita belajar sesuatu dari hal-hal kecil semacam itu untuk mengajarkan kepada kita suka boleh, senang boleh, tapi jangan keterlaluan dalam segala sesuatu. Semua itu ada batasnya. Amin. Ya, semua itu ada batasnya. Nah, saudara, ini yang Tuhan mau ajarkan bahwa Dia harus menjadi segala-galanya di dalam hidup ini. Tuhan harus jadi yang nomor 1 dalam hidup ini. Kalau kita bisa menempatkan Tuhan di nomor 1, maka kita akan diberikan hikmat bagaimana untuk mencintai dengan lebih baik. To love better. Ya, untuk bisa menempatkan kadar cinta atau kadar kasih kita untuk banyak hal dalam hidup ini tuh dengan lebih proporsional, dengan lebih baik, dengan lebih seimbang. Halo? Tuhan taruh nomor 1 dulu.
maka kita akan diajar, kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa menempatkan cinta kita akan pekerjaan, cinta kita akan keluarga, cinta kita akan karir, cinta kita akan keuangan, cinta kita akan kesehatan, cinta kita atas semuanya saudara, semua dalam hidup ini. Itu kita akan diberikan hikmat untuk taruh semuanya secara proporsional. Sehingga kalau ada yang Tuhan izinkan untuk ambil atau hilang dalam hidup ini, itu tidak akan membuat kita kayak hilang harapan, ya kan? Tersiok-siok, jatuh, terlindas dan tidak bisa bangkit lagi. Itu berarti Tuhan tidak ada di nomor 1 dalam hidup kita. Halo? Berapa banyak? Ada loh. Saya tidak ngomong ini simple, ini berat, saya tahu. Ya, saya tidak ngalami ini. Ini berat, bagi yang ngalami berat sih, pasti berat. Tapi, tahukah saudara, Tuhan tuh mengajar kita untuk betul-betul di dalam hati ini, hanya Dia yang boleh jadi nomor 1 dalam hidup ini. Amin saudara. Ada seorang ibu yang harus kehilangan anaknya. Dipanggil Tuhan dengan cara tertentu. Ya, suami istri. 20 tahun berselang, masih tidak bisa bangkit dan menyesali diri sendiri, menyalah-nyalahkan diri sendiri. Sudah 20 tahun loh. Sudah 20 tahun masih terpuruk, masih menyalahkan diri sendiri, masih menyalahkan Tuhan dan menyalahkan keadaan. Saudara, saya tahu ini berat, tidak mudah. Tapi kalau sudah 20 tahun seperti ini tidak sehat namanya. Imannya sudah tidak sehat. Orang bisa mengalami banyak hal, tapi ada satu titik tertentu di mana orang terus bangkit, mulai menata lagi kehidupan ke depan, melihat ke depan, berjalan lagi ke depan. Halo? Amin? Bapak Ibu? Mari kita tanyakan kepada diri kita, apakah Tuhan betul-betul sebagai nomor 1 dalam hidup ini? Karena Dia Allah yang cemburu dalam hidup kita, saudara. Cinta boleh, semuanya harus kita cintai, itu bentuk tanggung jawab kita dalam hidup kita. Tapi nomor 1, pastikan Tuhan ada di atas segalanya, termasuk pelayanan. Jangan pernah berhalakan pelayanan. Jangan pernah berhalakan yang lain-lain tadi yang saya sebutkan. Ya kan? Begitu pelayanan diambil, kelimpungan. Saudara, salah besar. Oke? Tuhan nomor 1 tetap. Lanjut, tetapi aku menunjukkan kasih setiaku, beribu-ribu keturunan kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintahku. Ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan. Ini terjemahan TB2 ya. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan untuk disalahgunakan, kata terjemahan yang kedua, terjemahan baru ini. Ya, jangan menyalahgunakan nama Tuhan, menguduskan nama Tuhan. Ya, kuduskan nama Tuhan dengan hidup kita. Kuduskan jangan pakai nama Tuhan dengan sembarangan untuk ngibulin orang, menipu orang. Ya, sumpah dalam nama Yesus tak bayar. Ya kan? Ternyata gak dibayar. Nah itu saudara. Ya, itu ngibul pakai nama Yesus namanya. Sudahlah, jangan gini-gini, jangan pakai nama Yesus lah. Ya, kalau itu gagal, orang tambah enek saudara. Nggak usah pakai nama Yesus. Ya tunjukkan saja etikamu. Waktu ini bayar ya bayar gitu loh. Halo? Ya enggak usah pelintat-pelintut pakai nama Yesus untuk segala sesuatu. Terlalu banyak orang pakai nama Yesus untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Ya, apalagi saudara, jangan ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah apa? Hari Sabat. Syabat, hari perhentian. Ya, di sini Tuhan ingatkan apa? Berarti hari kalau kita minggu begini apakah enggak boleh bekerja? Ya ada orang yang kerjanya minggu memang, ya. Ya, ada orang yang memang minggu itu masuk kerja dan sebagainya. Tapi usahakan saudara bisa ibadah dulu deh. Ya, sebelum saudara masuk kerja. Artinya apa sih? Manusia itu tetap butuh istirahat. Intinya adalah manusia itu tetap butuh rest. Ya, semua tuh kita bekerja 6 hari, saudara tetap butuh 1 hari untuk kita bisa rest, beribadah dan semuanya. Oke? Gunakan waktu itu dengan sungguh-sungguh. Kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah, kuduskanlah itu, saudara.
Ya, kalau buat kita sih mungkin tidak terlalu bagaimana ya arti dari Syabat itu ya, saudara ya. Tapi kalau di sana, saudara, itu betul-betul Syabat, itu betul-betul tutup total. Bandara berhenti kayak kalau nyepi di sini, saudara, tutup tuh bandara di Bali. Betul? Kalau di sana Syabat tutup itu, saudara. Ya, pesawat pun tidak boleh landing, tidak boleh naik, bis berhenti semua. Itu jalan tol sepi kayak tidak berpenghuni. Semuanya masuk ke dalam rumah, semuanya merayakan dengan keluarga masing-masing, makan Syabat. Ya, perayaan Syabat di sana. Karena itu penting sekali. Mengapa? Karena Syabat itu, perhentian itu, bukan cuma berhenti, tidak bekerja, tapi mereka bersama-sama bersekutu, per family, per keluarga di dalam rumah-rumah itu, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka, membawa mereka menjadi sebuah bangsa. Ingatkan, kuduskan hari Sabat itu. Ya, hari di mana Kristus bangkit pada hari Minggu itu. Kenapa gereja ibadah hari Minggu? Ya karena Kristus bangkit pada hari Minggu. Hari pertama Minggu itu artinya Minggu, saudara. Karena hari Sabatnya kan Sabtu, kalau Yahudi kan, maka hari pertama itu hari Minggu berarti. Ya, kalau kita kan dalam dunia modern gini hari pertamanya hari Senin, ya. Tapi waktu itu aturannya beda. Hari pertama itu berarti hari Minggu. Ya, jadi hari Minggu itu kenapa kita beribadah? Karena Yesusnya bangkit hari Minggu. Ingat, kuduskan ibadah untuk kita merayakan Kristus, bukan merayakan yang lain-lain. Ibadah hari Minggu itu untuk merayakan kebangkitan Yesus. Bukan untuk lihat pendeta terkenal. Bukan untuk karena ini ada itu, ada ini ada itu. Orang sudah mulai kehilangan esensi ibadah kan? Karena lihat musik, karena lihat kamera, karena lihat ini semuanya, oh bagus, semuanya kualitas baik apa semua, lihat fasilitas dan semuanya. Saudara, bukan fasilitas yang harus kita lihat. Esensi ibadah itu loh. Untuk merayakan Kristus yang bangkit di hari Minggu, di hari pertama itu, kita merayakan ibadah. Lanjut. Tetapi hari ke-7, hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, katanya. Ya, ayat apa lagi? 12, saudara. Hormatilah. Mengikat kita enggak ini? Mengikat dong. Masih mengikat toh sampai hari ini toh. Jadi yang ngomong perjanjian lama tidak berlaku, yaitu tunggu dulu, yang mana dulu? Ya. Hormatilah ayah ibumu supaya kamu hidup di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayah ibumu. Di dalam hormat itu termasuk kata mengasihi, ya, termasuk kata semuanya, saudara. Di dalam hormat itu ada kasih, seharusnya begitu. Mengasihi, hormati ayahmu dan ibumu. Mengapa? Karena susunan keluarga itu sangat penting sekali bagi orang-orang pada zaman. Dan karena memang itu yang didesain Tuhan. Karena apa, saudara? Karena tatanan ini yang iblis mau hancurkan di zaman modern ini. Sebetulnya di bawah matahari nggak ada sesuatu yang baru sih. Zaman Sodom Gomora juga sudah seperti itu kan, saudara? Ya, sudah seperti itu. Kalau hari ini Anda lihat sebuah fenomena sejenis semacam itu sudah ada zaman dahulu. Sudah ada, lebih parah bahkan pada zamannya Sodom dan Gomora. Kata Sodom itu kan dari kata Sodom, kota Sodom, asalnya kan dari sana, saudara. Ya, kelakuan mereka dan semuanya itu lebih sadis pada zaman. Hari ini cuma pengulangan saja sebetulnya. Pengulangan saja. Di Amerika ada beberapa negara bagian bahkan gereja-gereja yang tidak mau memberkati pernikahan sejenis, pendetanya di penjara. Jadi hari ini pendeta di penjara karena itu, saudara, di Amerika sana. Ya, gerejanya ditutup, diancam ditutup, saudara. Bahkan sampai sebegitunya. Kenapa ya bisa seperti itu? Kita nggak bisa tunjuk orang loh. Kita nggak bisa merasa bahwa, saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka di dalam diri manusia ada yang namanya natur dosa. Kita nggak bisa ngomong loh. Ya, oleh karena itu kenapa semenjak muda, anak-anak muda di sini harus belajar untuk melayani Tuhan. Harus belajar untuk dekat dengan Tuhan terus. Anak-anak kita atau cucu kita, Bapak Ibu, harus kita dorong terus untuk dekat dengan Tuhan, untuk belajar melayani Tuhan. Semenjak kecil, apalagi waktu remaja, ini rawan-rawannya, harus terus didorong. Kenapa, saudara? Itu akan menyeimbangkan paparan-paparan negatif yang mereka terima lewat sosial media, YouTube dan semuanya, atau pergaulan di sekolah dan semuanya. Harus. Jangan biarkan mereka terpapar oleh sosial media dan tidak ada counter attack-nya. Harus ada penyeimbangnya, saudara. Kalau enggak, nanti apa yang mereka
dapat itu dianggap itu kebenaran, ditelan mentah-mentah. Sekarang loh, gamenya anak-anak kecil itu banyak yang seperti itu ya, saudara. Ya, dulu beberapa tahun yang lalu di waktu anak saya masih SD itu ada game nama, kalau saya nggak salah namanya Game of Life atau apa ya di Android itu ya. Dia main itu, saudara. Kemudian itu kayak perjalanan gitu ya, dari kecil, saudara ya, nanti dia jadi anak remaja. Nah, satu saat dalam satu perjalanan itu, kayak naik kereta gitu, saudara, ada pertanyaan, Dit, waktunya menikah sekarang, habis sekolah ya, lulus ya, kemudian mau apa nih, mau kerja dulu atau nikah dulu gitu ya, milih ya, kerja dulu, oke kerja ya, mau kerja apa, ada berapa, gajinya ada berapa dolar gitu, milih saudara ya kan, permainan anak kecil loh ini. Kemudian setelah kerja, kemudian nikah, ya kan, menikah. Nah, waktu saya kaget saudara, dia tunjukkan, Pak ini apa katanya, namanya anak kecil dulu kan nggak ngerti saudara ya. Saya lihat saudara, begitu diklik mau menikah gitu saudara, ada 3 pilihan. Mau nikah sama siapa? Ya, yang pemainnya cowok ya. Yang pertama nikahnya sama cewek, yang kedua bisa nikah sama cowok, yang ketiga ada yang separuh cewek, separuh cowok. Bayangkan saudara, di gamenya anak kecil, kelas 5, 4 atau 6 SD, sudah disusupi gitu-gitu. Saya kaget saudara, hari itu. Ya, suatu saat saya itu salah milih emotion di HP saya. Ternyata di HP saya juga sudah ada seperti itu. Di Android itu, ya kan? Tak lihat. Pertama saya nggak sadar saudara. Ya pertama saya nggak sadar, ya kan ada simbol-simbol kan ya, simbolnya kan bukan cuma emoticon yang ketawa, marah gitu-gitu aja ya. Ada simbol-simbol orang lari, orang renang, ada orang married ya kan, ada kalau nikah itu cewek cowok tuh ada tengahnya ada love-nya gitu ya. Saya nggak sadar awalnya, tapi kemudian ketika saya lihat, saya kaget saudara, saya perhatikan lagi, ternyata yang simbol begitu tuh bukan cuma cewek cowok, ada love-nya, tapi ada yang cewek-cewek, ada yang cowok-cowok. Handphone saya loh, Android sudah ada begitu. Nggak tahu di HP saudara pasti ada kelihatannya ya. Waktunya dibanting, waktunya ganti HP ini saudara. Lihat tuh, saudara, itu semuanya ada di mana-mana. Kita nggak sadar ya. Sadar nggak sadar. Ayo, saya mau dorong Bapak Ibu semuanya, ayo kita dorong anak-anak kita untuk masuk ke sana. Amin saudara, tatanan ini yang mau dihancurkan oleh iblis hari ini. Mari, kita tidak perlu judgmental, tapi kita perlu menolong saudara-saudara kita yang mengalami hal itu. Dan kita pun perlu berjaga-jaga, kita pun perlu menjaga anak-anak kita, cucu-cucu kita, untuk mereka tambah dekat dengan Tuhan. Belajar melayani Tuhan mulai dari awal. Amin Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, hormati ayah ibumu, itu sebuah keharusan. Maupun alasannya apapun juga, sekalipun hari ini Anda clash, hari ini Anda perbedaan dengan papa mama saudara, orang tua saudara, tetap Alkitab ngomong apa? Hormati. Titik. 13. Jangan apa saudara? Jangan membunuh. Ya, kecuali bunuh nyamuk boleh saudara ya. Jangan membunuh. Jangan berzina. Ya, jangan mencuri. Mencuri hati bolehlah ya awal-awalnya saudara. Jangan memberikan kesaksian dusta terhadap apa? Nah ini, saksi dusta nggak boleh. Kalau dipanggil sebagai saksi di pengadilan, ngomong apa yang betul. Tuhan ngomong tidak boleh ngomong dusta. Karena keadilan, kebenaran itu segala-galanya. Amin saudara. Ya, karena hari ini yang salah bisa jadi benar, benar bisa jadi salah kan? Ya. Apalagi saudara, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan ingini istrinya, hamba laki-laki perempuan, lembu, keledainya, apapun yang menjadi milik sesamamu. Artinya apa? Ya artinya adalah jadilah puas dan terimalah apa yang Tuhan anugerahkan kepadamu masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Ya, bukan berarti tidak boleh lebih. Apakah boleh
pingin rumah yang lebih besar, apakah boleh saudara, ya kan? Apalagi menginginkan apa saudara, dikatakan istri yang lebih besar, saudara jangan saudara ya. Menginginkan apapun juga boleh. Tapi semua itu harus kita takar dengan hati nurani kita masing-masing. Amin. Ya, ingatlah ini adalah 10 firman yang membuat hidup kita itu terjaga. Law, moral law di dalam hidup kita. Ya, itulah perintah perjanjian Allah dengan Musa untuk kita semuanya. Supaya kita menjadi bangsa yang beradab, supaya kita menjadi orang-orang yang hidupnya itu tertata. Ya, saudara ya, tertata, punya peradaban, enggak ngawur. Ya, punya etika dalam hidup ini. Ya, punya peraturan, punya hal-hal yang hidup ini harus order, enggak sakarepnya dewe. Ya, yang kedua adalah perjanjian Allah dengan Daud atau Davidic Covenant. 2 Samuel pasal 7. Mari kita buka sama-sama. Ya, yang pertama tadi Edenic atau Adamic Covenant, Noahic Covenant, Abrahamic Covenant, Mosaic Covenant, dan kemudian Davidic perjanjian Allah dengan Daud. 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 8 sampai 16. 2 Samuel pasal 7 ayat 8 sampai 16. Dikatakan apa saudara? Sebab itu haruslah kau katakan demikian kepada hambaku Daud, beginilah firman. Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang rumput ketika masih menggiring kambing domba untuk menjadi pemimpin atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau kemanapun kau pergi, melenyapkan semua musuhmu dari hadapanmu. Aku akan membuat namamu besar seperti nama orang-orang yang besar di bumi. Aku akan menentukan suatu tempat bagi umatku Israel dan menanamnya sehingga ia dapat menetap di tempatnya sendiri dan tidak lagi terguncang. Orang-orang lalim tidak akan lagi menindasnya seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan mengaruniakan keamanan kepadamu dari semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan membangun dinasti bagimu. Apabila umurmu sudah genap dan kau mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaanku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, ia menjadi anakku. Apabila melakukan kesalahan, aku akan menghajar dia dengan tongkat yang dipakai orang dan pakaian dan pukulan, ya, anak manusia. Sebab kasih setiaku tidak akan menjauh darinya seperti telah kujauhkan dari Saul yang telah kusingkirkan dari hadapanmu. Dinastimu dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini. Begitulah Nathan berbicara kepada Daud. Apa yang bisa kita pelajari dari perjanjian Allah dengan Daud ini? Bahwa Allah itu memegang perjanjiannya. Bahwa apa yang dia pegang, apa yang telah dia janjikan itu dia genapi. Salomo berdosa dengan demikian rupa. Tapi Tuhan pukul enggak? Tuhan pukul. Tapi Tuhan tetap sayang. Kasih setianya tidak pernah berubah. Betul saudara? Salomo diberikan kesempatan. Sebelum dia meninggal pun dia masih sempat bertobat. Dia tulis kitab pengkhotbah itu sebagai tanda pertobatan dia. Sebagai perenungan akan kehidupannya. Dan sebagai bahasa pertobatannya. Sampai hari ini pun saudara, nama Daud adalah nama yang terbesar di Israel sana. Ada hotel namanya Hotel Raja Daud, King David's Hotel. Ada square, lapangan saudara namanya King David Square. Ya kan? Semuanya King David. Namanya termasyhur di sana saudara. Ya kan? Dan keturunan Daud dari suku Yehuda. Ya, masih menjadi banyak pemimpin di mana-mana di sana. Saudara lihat. Saudara, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui apa yang dia janjikan kepada Daud ini adalah ketika kita betul-betul hidup setia dengan Tuhan, maka itu akan berakibat kepada keturunan kita. Amin. Kalau dinastinya, kalau ini zaman dulu memang seperti itu. Beda, sekarang sudah modern, sekarang negara demokrasi, betul? Ya kan, ini tidak bisa serta-merta diaplikasikan
ya bentuk atau modelnya, tapi ambil soul-nya, ambil maknanya, ambil jiwanya. Bahwa ketika seseorang betul-betul hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu akan efek kepada keturunannya. Kalau Anda, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau Anda mau Tuhan membangun keturunanmu, membangun hidup masa depan anakmu, cucumu, keturunanmu ketiga, keempat, seterusnya yang belum kau lihat hari ini, maka kalau engkau hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, memegang perjanjian Allah, saudara, maka Tuhan akan membangun semuanya dari generasi kepada generasi selanjutnya akan lebih baik. Amin. Ya kan? Akan lebih baik. Generasi pertama, kedua akan lebih baik daripada generasi pertama. Generasi ketiga akan lebih baik daripada generasi kedua. Akan ada peningkatan. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Bukan generasi pertama merintis, generasi kedua membesarkan, membangun. Generasi ketiga menghancurkan. Kan pemionya banyak gitu, saudara. Ya kan? Banyak yang seperti itu. Tapi kalau kita betul-betul di dalam Tuhan, kalau kita betul-betul sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, setiap generasi Tuhan akan bawa naik. Ada sesuatu dalam generasi kedua yang tidak pernah bisa dimiliki oleh generasi pertama, tapi itu dianugerahkan Tuhan di generasi kedua. Ada sesuatu dalam generasi ketiga yang lebih baik daripada generasi kedua, yang generasi kedua tidak bisa miliki, dimiliki oleh generasi ketiga. Halo? Ya, tidak semuanya itu harus kita miliki. Tidak semuanya harus semuanya dalam genggaman kita. Kenapa? Kalau semuanya dalam genggaman kita hari ini, terus anakmu apa yang digenggam? Terus cucumu apa yang mau digenggam? Saudara boleh punya impian liar, tapi tidak semuanya harus digenapi. Amin, Bapak Ibu? Ya? Ya dong. Misal contoh, kalau papa mamanya, contoh, ya, oleh karena situasi kehidupan tidak bisa sekolah contohnya, ya kan? S3, ya SD separuh, SMP separuh, SMA separuh gitu kan saudara, S3. Saudara kalau Anda setia di hadapan Tuhan, Anda tidak tahu loh, ya betul-betul akan digenapi mungkin di anakmu atau cucumu. Halo? Ya, kalau enggak anakmu, cucumu mungkin yang betul-betul S3, itu contoh. Ya, atau papa mamanya mungkin awalnya belum punya rumah contohnya. Saudara siapa tahu? Dan saudara tidak bisa menduga. Banyak kejadian seperti itu. Ya, itu diberikan kepada anaknya atau mungkin kepada cucunya atau apapun juga. Saya tidak ngomong hal-hal yang material ya hari ini ya, tapi apapun juga, saudara. Itu tiap orang mungkin bisa berbeda-beda. Kesempatan demi kesempatan yang tidak datang kepada mama papanya, ternyata kesempatan dibuka kepada cucunya atau anaknya atau we never knew. Saudara, itulah keuntungan ketika kita hidup dekat dengan Tuhan dan setia terus pegang perjanjian dengan Tuhan, maka Tuhan itu lebih setia lagi dengan perjanjiannya kepada umatnya. Amin, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu ayo di dalam kondisi, situasi dunia apapun juga, kita tetap setia dengan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena nanti efeknya akan sampai kepada anak cucu saudara. Lanjut ya, yang ketiga, setelah perjanjian Allah dengan Musa, perjanjian Allah dengan Daud, maka selanjutnya, ya untuk selanjutnya ada yang namanya perjanjian yang baru, the new covenant, ya perjanjian mesianik, perjanjian mengenai Mesias saudara. Yeremia 31, coba kita buka sama-sama. Oke, 6 perjanjian ini hanyalah mikro-mikro saja, yang kecil-kecil saja saudara. Semua perjanjian ini berujung kepada satu hal, yaitu Yeremia 31, yaitu perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama sudah berlalu dari berbagai generasi. Adam, Nuh, Abraham, Musa, Daud, dan semua generasi-generasi ini berlalu. Tapi keadaan manusia tetap jatuh bangun di dalam dosa. Maka kemudian Tuhan memberikan firman-Nya kepada Nabi Yeremia bahwa akan muncul ya perjanjian yang baru. Allah membangun perjanjian yang baru, the new covenant, messianic covenant. Dan itu ada di dalam perjanjian yang baru yang dimulai lewat Kristus
Yesus Tuhan. Ayat 31 sampai 34. Yeremia 31 ayat yang ke-31 sampai 34. Apa kata firman Tuhan? Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itu sudah berlalu, gagal semua. Ya, nenek moyangmu gagal semua. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Ya kan saudara, manusia seringkali tidak setia, Tuhan tetap setia. Selalu ceritanya seperti itu. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku, firmanku. Aku akan menaruh firmanku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi apa saudara? Umatku. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Dan ini digenapi melalui Yesus. Waktu Paulus berkata, aku akan menuliskan, ya Tuhan akan menuliskan loh-loh hatimu. Firman-Nya di dalam apa saudara? Loh-loh hatimu. Besar kecil akan mengenal Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hati manusia. Yang lalu-lalu gagal semua, diingkari semuanya. Tapi mereka yang terbuka untuk perjanjian baru di dalam Yesus Kristus itu, mereka akan mengenal Tuhan. Dan mereka akan memegang perjanjian dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara, saya percaya hari-hari ini akan sudah semakin mendekat. Semuanya semakin mendekat kepada akhir zaman yang sesungguhnya. Kita tidak pernah tahu kapan. Ya, kita tidak pernah tahu kapan. Ya, perang silih berganti dan ini terjadi dan ini dan itu terjadi. Semua tanda-tanda itu semakin menunjukkan bahwa kita sedang berjalan terus kepada kegenapan kitab Wahyu itu. Kegenapan akhir zaman ke depan itu. Dan saudara, kita harus setia memegang perjanjian dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Karena satu waktu yang tidak kita tahu, tiba-tiba dia akan datang. Tiba-tiba kita akan lihat langit terbuka, Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Kalau kita masih diizinkan hidup ya, Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Untuk menjemput kita semuanya. Amin saudara. Mari kita hidup dengan sungguh-sungguh. Semua perjanjian yang tadi, 5 tadi akan berujung pangkal di perjanjian yang ke-6. Yaitu the new covenant, messianic covenant. Perjanjian Allah dengan umatnya bahwa Kristus penebus itu akan datang dan di dalam hati mereka akan diukir firman Allah dan mereka semua akan mengenal Dia dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ajak saudara-saudari untuk sungguh-sungguh hidup dengan sungguh-sungguh di akhir zaman ini. Untuk kita membuka hati kita untuk sadar satu hal, tahu bahwa Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam hati kita untuk kekekalan. Apa yang tidak turun di dalam hidupmu hari ini akan turun kepada anak-anakmu, akan turun kepada cucu-cucumu. Jangan kita serakah, mau semuanya kita rangkul, semuanya ada dalam genggaman kita hari ini. Tuhan punya porsinya masing-masing. Untuk anak saudara, untuk cucu saudara, untuk hidupmu hari ini. Semuanya Tuhan punya porsinya masing-masing.